Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas tragedi miris dan haru supporter Solo. Nah, bagaimana kok bisa tragedi miris dan haru? Oke, kita saksikan saja bersama ceritanya. Kejadian miris dan haru ini sebenarnya pernah dirasakan oleh semua supporter Indonesia ya. Mungkin nggak cuma supporter Solo aja, banyak supporter yang pernah merasakan kejadian ini. Bahkan Persib supporter bonek, Jackmania, Arema, pokoknya banyak lah, Viking, dari Brigata Kurvasud, dari Slemania, dari Brajamusti dan lain-lain masih banyak. Sebenarnya pernah merasakan kejadian ini. Sebenarnya miris dan haru itu sebenarnya pernah mereka rasakan semua ya. Nah, kali ini kita akan membahas dari supporter Solo terlebih dahulu ya mungkin ya. Nah, kejadian ini yang pertama mungkin kita akan membahas dari kejadian paling miris dulu supporter Kota Solo ini. Nah, terjadi pada tahun 2014, tepatnya Persis Solo saat melawan Martapura. Nah, mungkin kejadian ini nggak pernah dilupakan oleh supporter Kota Solo ya. Kejadian ini memang pada saat itu klub Persis Solo sendiri bahwa terlihat jelas sedang ibaratnya digembosi oleh para mafia bola pada saat itu. Nah, pada akhirnya kemarahan supporter Persis Solo ini tidak bisa terhambat lagi. Akhirnya supporter Persis Solo turun ke lapangan pada saat itu dan terjadi bentrokan melawan aparat setempat. Nah, pada akhirnya memang ada satu nyawa yang meninggal dunia. Nah, yaitu Mas almarhum Joko Rianto itu meninggal dunia pada saat itu. Kejadian ini sangat miris sekali. Semoga ya kejadian ini tidak terulang lagi ya. Menurut pandanganmu Cuk, kejadian versus Martapura pada saat tahun 2014 itu gimana ya? Mencekam sekali atau gimana itu? Ya, Martapura itu kan dari dulu identik dengan ya begitulah. Nanti kalau kita sebutkan nanti masalah. Ya, karena memang tim ini kalau pas 8 besar atau di Liga 2 itu selalu isu-isunya itu miring. Jadi memang dulu supporter Persis makanya juga akhirnya ngamuk lah, nggak terima dengan wasit, terutama ya wasit dan klubnya itu. Nah, terus endingnya malah terjadi bentrokan di lapangan. Dia turun lapangan dan mirisnya terjadi korban. Ya, korban tersebut menurut pandanganku ya cukup terakhir aja ya kejadian seperti ini. Hanya satu korban itu aja, dan sebaiknya nanti kedepannya itu ya nonton bola ya udahlah, legowo, kita belajar legowo saja ke depannya. Toh sekarang Persis Solo juga sudah bagus, Persis Solo sudah di tangan orang yang tepat. Nah, terus ada lagi kejadian miris yang menurut pandanganku tidak akan pernah bisa dilupakan oleh supporter Solo ya pada saat itu. Mungkin ketika ini yang ikut away itu pasti merasakan 2015, tepatnya Polda Jateng Cup. Nah, dulu siapa yang ikut away ketika Polda Jateng Cup ini? Pada saat itu kan kejadiannya memang waktu kita itu puasa. Kejadiannya puasa ya kan, kita berangkat dari Solo menuju Semarang. Saya dengar cerita dari teman saya yang ikut away pada saat itu, dengan datangnya Solo ke Semarang itu kan sana kan sini Solo sana kan sering crash, tapi kan awes tetap boleh datang gitu loh. Kalau Solo Semarang itu gojekannya seperti itu. Nah, Solo datang ke sana, diterima di tribun VIP, akhirnya masuk. Aku diberitahu itu harga tiket pada saat itu 50.000 ya. Harga tiket 50.000 ditaruh di tribun VIP supporter Solo pada saat itu kan. Nah, belum setengah babak sudah terjadi bentrokan, dan pada akhirnya pertandingan leg pertama harus dihentikan oleh pihak keamanan kepolisian. Nah, dan terjadi bentrokan sampai lebar ke jalan-jalan raya, yaitu area Jatingaleh dan lain-lain pada saat itu ya. Nah, mungkin supporter Solo pernah ingat pemotor masuk jalan tol pada saat itu ya. Itu kejadian itulah. Nah, pulang subuh, saya tanya teman saya, wah saya pulang subuh John gitu. Wah ya itulah away ya. Bentrok dulu dan lain-lain. Nah, kejadian itu memang sangat miris sekali. Semoga kejadian tersebut itu tidak terulang lagi ya. Hubungan baik supporter Solo dan Semarang ini sangat bagus ya, ketika mereka itu saling ejek, tapi ketika di stadion ya mereka saling boleh datang lah. Semarang ke Solo boleh, Solo ke Semarang boleh. Nah gitu, itu adalah contoh
supporter yang bagus gitu loh, maksudnya membuat percontohan untuk nanti ketika kedua tim ini berada di Liga 1 kan. Nah, terus ada lagi mungkin supporter Solo pernah ingat ya, ada yang pernah ikut away ke Ciamis pada saat itu. Nah, kejadian di kandang Stadion Ciamis ya, Stadion Balat Galuh pada saat itu ya stadionnya. Nah, stadion tersebut itu nama supporternya dong, bukan nama stadionnya. Pada saat itu supporter Solo itu terjadi provokasi antara kedua supporter tim tuan rumah dan tim tamu ya. Saya lihat itu kejadiannya seperti itu, saya baca berita. Nah, di area belakang gawang terlebih dahulu. Akhirnya bentrokan itu terjadi meluas sampai ke jalan-jalan raya ya malahan ya. Supporter Solo bahkan tertahan di area stadion lingkup Ciamis ya pada saat itu. Ada yang dulu itu supporter Solo itu korteo dari stasiun sampai lapangan. Nah, itu sangat mirisnya itu ketika bis masuk ke dalam lapangan, kacanya pada pecah semua. Udah dipecahi oleh supporter lawan pada saat itu ya. Wah, itu sangat miris sekali kejadiannya. Supporter Solo tertahan sampai jam 9 atau jam 10 ya. Memang sangat lama. Ada yang tiket sepurnya itu udah kelewat batas dan lain-lain. Nah, pada akhirnya kan petugas menyewakan satu atau dua gerbong untuk supporter Solo sendiri untuk pulang ke Solo. Ya memang miris ya kejadian tersebut. Yang ikut korteo pada saat itu mesti tahu lah. Kalian pasti dinaikkan truk sampah ya pada saat itu. Wah. Ya itulah cerita-cerita ketika away itu pasti banyak ceritanya. Nah, itu kejadian-kejadian miris yang mungkin tidak akan terlupakan oleh supporter Solo sendiri ya. Mesti yang pernah melakukan itu pasti selalu ingat, wah dulu aku away seperti ini. Wah, itu sangat bagus ya untuk kenangan itu pasti. Wah, kenanganmu saat away itu apa Cuk? Banyak atau tidak? Ya, away itu kan paling mengesankan ya memang bagi supporter ya, karena memang itu menunjukkan loyalitas bagi tim ya, karena sebagai mentalitas supporter, karena nggak jago kandang lah. Nanti kalau cuma home doang nanti kita supporter jago kandang, tapi dengan away kita itu bisa menunjukkan loyalitas pada tim dan menunjukkan pada supporter lain bahwa kita itu sangat cinta pada tim tersebut, memang bersungguh-sungguh. Nah, tapi away-nya juga kita memohon kepada semua supporter itu kan, kalau away ya lihat-lihat kondisi. Misalkan itu kalau terlalu berbahaya away ya jangan dipaksakan, nobar saja. Kalau tidak tidak berbahaya terus diizinkan oleh kepolisian ya monggo. Ya, itu kisah miris dari beberapa bagian supporter Solo. Sebenarnya masih banyak, tapi cuma kita rangkum 3 aja. Itu ada lagi kisah haru dari supporter kota Solo, yaitu mungkin banyak yang tahu ya. Tahun 2018 ini kisah haru antara perdamaian Solo vs supporter Sleman ya. Pada saat itu yang memang dulunya supporter ini memang bersahabat, bahkan bersahabat kental lah, ibaratnya konco lawas. Tapi seiring berjalannya waktu kedua supporter ini hubungannya agak renggang, ataupun memang ya karena hal-hal ya mungkin ranah supporter sendirilah yang tahu hal-hal seperti ini tuh. Tapi kedua supporter ini bisa saling dewasa ataupun saling ya udahlah. Sepak bola itu rivalitas 90 menit, setelahnya ya udah saudara gitu. Momen tahun 2018 supporter Solo itu sebenarnya dilarang away Maguwarjo pada saat itu ya. Tapi banyak yang nekat karena memang sebelumnya sudah ada bibit-bibit baik antara supporter Solo dan Sleman ya. Sudah ada, ya udahlah, sudah diterima gitu. Tapi memang dari pihak keamanan pada saat itu tidak mengizinkan supporter Solo datang. Tapi akhirnya supporter Solo tetap nekat datang di tribun atas VIP Maguwarjo. Dan pada akhirnya supporter Solo juga menyemangati PSS Sleman kala itu, yang timnya gagal melaju babak selanjutnya. Wes, ini juga momen haru bagi supporter kota Solo sendiri. Terus ada lagi, ini momen Persis Solo saat 8 besar di Bekasi. Wes, biar Sico aja yang menjelaskan, banyak yang away sana pada saat itu supporter kota Solo. Kita remember tahun 2017 ya, saat itu memang Persis Solo sedang kuat-kuatnya ya, karena memuncaki klasemen penyisihan grup ya, bahkan di atasnya PSIS saat itu ya,
peringkat berapa, 2 apa 3. Nah, karena memang optimisme tinggi supporter Persis Solo dengan kemampuan tim saat itu kan pelatihnya juga Widiantoro ya. Dengan materi pemain yang luar biasa, mereka akhirnya lolos dan menghadapi Kalteng Putra di Bekasi. Nah, ini momen yang sangat mengharukan ya. Ya, karena memang sebelumnya itu isu-isu, nah ini Persis Solo Liga 2 abadi. Ada cap seperti itu yang mungkin bikin nggak percaya. Tapi kan karena memang optimisme tinggi supporter Solo, mereka tetap memberanikan diri away ke Bekasi. Nggak mau tahu lah istilahnya, nggak mau tahu nanti urusan gimana nanti rupanya. Tetap fight 90 menit, bernyanyi 90 menit. Saat itu hujan deras ya. Hujan deras menyelimuti Stadion Bekasi dan ya kalah dengan Kalteng Putra. Kalteng Putra memang ya isu-isunya sih apa ya, memang lolos lah, jatah lolos, tapi walaupun endingnya nggak lolos ya Kalteng Putra. Tapi kan momen yang mengharukan dan stadion saat itu banjir. Mungkin jika nggak banjir ya bisa jadi mematahkan prediksi-prediksi dukun-dukun lah. Prediksi dukun online. Ya, memang benar. Saat itu memang terjadi momen haru bagi supporter Kota Solo. Tinggal 2 langkah lagi itu naik ke Liga 1, tetapi gagal dilakukan oleh tim ini. Nah, mungkin itu dulu saja cerita tentang supporter Solo ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.